Maaf ya guys, saya cari awal lagi. Nah, ketika Oreo sedang memperbaiki kapal, Roy yang sedang bersantai memikirkan apa yang sedang dilakukan Shiny Rayquaza. Setelahnya, Murdoch menyajikan sarapan untuk Liko dan kawan-kawan, dengan Uruto yang memuji rasa makanan yang lezat itu. Saking bersemangatnya, Uruto pun sampai tersedak-sedak, dan Liko menyuruhnya untuk makan pelan-pelan. Sementara Roy memikirkan sesuatu, dan akhirnya menyampaikan bahwa Shiny Rayquaza mungkin akan menjadi bagian paling penting untuk mengisi slot 18 Tera-type Pokemon yang dibutuhkan. Ucapan itu membuat Liko dan Uruto terdiam sesaat. Mereka teringat bahwa Frogriet pernah menitipkan koper hitam khusus untuk diberikan kepada Shiny Rayquaza. Fakta itu membuat dugaan Roy terasa semakin masuk akal. Jadi Roy pun menyarankan agar mereka segera pergi ke Dragon Shrine untuk menemui Shiny Rayquaza dan menyampaikan hal tersebut. Liko pun setuju, dan Uruto mengatakan dia siap mengajar Shiny Rayquaza yang sedang beristirahat dan malas-malasan itu supaya bangun dari tidurnya. Namun di tengah rencana itu, perhatian Liko justru tertuju pada meja makan yang kosong. Kekalahan Dot dari botan sebelumnya membuatnya kehilangan kepercayaan diri. Dot bahkan mengundurkan diri dari kandidat 18 Tera-type Pokemon. Dot merasa dirinya tidak pantas berdiri sejajar dengan Liko dan yang lainnya. Baginya mungkin lebih baik kembali menjadi pendukung di balik layar seperti dulu. Pikiran itu membuat Liko semakin khawatir. Dia tahu Dot bukan tipe yang mudah menyerah, tapi luka kepercayaan diri bisa jauh lebih berbahaya daripada kekalahan di medan pertempuran. Sambil mengunyah makanan, Uruto menyebut bahwa Dot memang merepotkan, tapi dia mengaku punya cara untuk mengatasi masalah ini. Liko dan Roy saling bertukar pandang. Terkejut mendengar Uruto yang biasanya ceroboh tiba-tiba terdengar begitu yakin. Sementara itu, Dot di kamarnya, dia sedang menganalisis inti akuarium, yang hanya Terapagos yang dapat menghancurkannya. Dan untuk mencapai kekuatan penuh Terapagos, mereka membutuhkan 18 Tera-type Pokemon. Namun semakin dipikirkan, semakin Dot merasa yakin bahwa dirinya bukan bagian dari jawaban tersebut. Di sisi lain, Nanjamo secara tidak sengaja menyaksikan Quaxwell dan Pokemon Dot lainnya yang sedang berlatih. Quaxwell bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menendang ember-ember yang disusun rapi tanpa meleset sedikit pun. Dia juga mampu menghindari serangan Tingkaton dan Goldengo dengan sangat lincah. Nanjamo yang melihatnya sangat senang dan langsung merekam kejadian itu. Beberapa saat kemudian, Uruto dan lainnya memanggil Dot. Liko dan Roy masih ragu dengan pendekatan Uruto, karena caranya terlalu terlihat belak-belakan. Tanpa basa-basi, Uruto langsung minta Dot berhenti mengeluh dan kembali menjadi kandidat 18 Tera-type Pokemon. Dot menarik napas panjang dan menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi beban. Dot merasa akan lebih berguna sebagai support dari balik layar. Uruto menolak alasan itu. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Dot tidak ingin menyerah, dia hanya takut. Namun Dot bersikeras bahwa keputusannya sudah final. Perdebatan pun memanas ya guys ya. Uruto mulai melontarkan kata-kata yang menyakitkan, bahkan menyebut Dot sangat egois. Liko dan Roy mencoba menghentikan perdebatan itu, karena ini sudah keterlaluan. Ketika suasana semakin menegang, Nanjamo muncul. Dengan nada tenang namun tajam, Nanjamo mengatakan bahwa mungkin saja Dot memang tidak layak bertarung bersama teman-temannya. Ucapan itu membuat Dot terkejut. Namun sebelum Dot sempat membalas, Nanjamo memperlihatkan video yang baru direkamnya tadi. Di situ menampilkan Quaxwell yang berlatih tanpa henti, bahkan tanpa kehadiran trainernya. Pokemon itu tidak pernah menyerah, meski trainernya sedang meragukan dirinya sendiri. Nanjamo kemudian bertanya, bagaimana perasaan Dot melihat hal itu? Dot menjawab bahwa Quaxwell adalah Pokemon yang pantang menyerah. Lalu muncul pertanyaan yang lebih menonjol. Jika Quaxwell tidak menyerah, mengapa Dot justru ingin berhenti? Selama ini Dot selalu berbicara tentang strategi, tentang mendukung tim, tentang mengambil Pokemon dari balik layar, namun kenyataannya dia justru hampir mengabaikan semangat yang ditunjukkan Pokemonnya sendiri. Ucapan Nanjamo terdengar keras tapi jelas. Jika Dot benar-benar menganggap dirinya sebagai support, seharusnya dia mendukung Pokemonnya sendiri untuk maju, bukannya justru mundur. Dot langsung membantah. Dia mengatakan bahwa tidak ada yang lebih memahami Quaxwell selain dirinya. Nanjamo pun menantangnya untuk membuktikan hal itu melalui pertarungan. Tantangan ini bukan sekedar duel biasa, melainkan kesempatan bagi Dot untuk membuktikan bahwa ikatan antara dirinya dan Quaxwell masih kuat, dan bahwa dia belum benar-benar menyerah pada dirinya sendiri. Setelahnya Nanjamo pun mengeluarkan Bellibolt, Pokemon yang dulunya sempat membuat Quaxly kewalahan. Namun dengan tekad yang kuat, Dot yakin Quaxwell yang sekarang mampu mengalahkan Pokemon itu.
Akhirnya mereka pun pergi keluar untuk mengadakan pertarungan. Sementara anggota Racing Voltaker lainnya menyaksikan dari pinggir arena. Nanjamo mulai langkah pertamanya dengan merintahkan Bellibolt mengisi tenaga. Cahaya listrik mulai berkumpul di tubuhnya. Itu adalah pola yang sudah sering terlihat, mengumpulkan energi sebelum meluncurkan serangan listrik yang menghancurkan. Dot mengamati dengan cermat, mencoba menebak langkah berikutnya, dalam memperingatkan Quaxwell agar tetap waspada dan siap menghindar kapan saja. Namun dugaan Dot langsung dipatahkan. Tanpa aba-aba, Nanjamo memerintahkan Bellibolt menggunakan Thunder. Serangan petir yang dahsyat itu belum pernah digunakan dalam pertempuran mereka. Dot sempat terkejut, tapi segera menyuruh Quaxwell untuk menghindar. Thunder memang memiliki akurasi yang tidak selalu tepat, tapi jika sampai mengenai sasaran, dampaknya bisa sangat besar ya guys ya. Rico dan lainnya langsung menyadari bahwa Nanjamo bertarung dengan serius ya guys ya. Setelah serangan pertama, Bellibolt kembali mengisi energi. Kali ini Dot melihat adanya celah. Dia memerintahkan Quaxwell menyerang cepat sebelum energi terkumpul sepenuhnya. Quaxwell melesat maju, melancarkan serangan bertubi-tubi dengan gerakan elegan dan presisi yang tinggi. Namun Bellibolt ternyata jauh lebih gesit daripada sebelumnya. Dia mampu menghindari serangan-serangan itu sambil tetap mempertahankan proses pengisian tenaga. Nanjamo lalu tersenyum dan mengatakan bahwa bukan hanya Dot yang berkembang. Bellibolt pun telah berlatih keras. Pertarungan ini bukan ulangan masa lalu, melainkan versi baru dengan level yang berbeda. Ketika energi Bellibolt terasa hampir penuh, Dot yakin serangan listrik besar akan segera dilepaskan. Dia sudah bersiap dengan strategi untuk bertahan. Tapi lagi-lagi Nanjamo melakukan hal yang tak terduga. Bukannya menyerang dengan listrik, Bellibolt justru menggunakan Moonshot. Serangan tanah itu meluncur cepat. Dan meskipun Quaxwell mencoba menangkisnya, cipratan lumpur tetap mengenai tubuhnya. Alhasil dampaknya langsung terasa, yaitu kecepatan Quaxwell menurun. Barulah setelah itu Nanjamo merintahkan Thunder lagi. Apalagi kali ini situasinya sangat berbeda. Genangan air yang terbentuk akibat pergerakan Quaxwell di arena menjadi perangkap yang tak terlihat. Dengan kecepatan yang sudah menurun, Quaxwell tak mampu keluar dari area tersebut tepat pada waktunya. Petir lalu menyambarnya, dan air memperbesar daya hancurnya. Serangan itu menghasilkan kerusakan yang berlipat ganda. Taktik Nanjamo sangat cerdas. Dia memanfaatkan kondisi lapangan dan kelemahan tipe air untuk memperkuat serangannya sendiri. Bukan sekedar kekuatan, tapi strategi yang sangat matang. Melihat Quaxwell terjatuh, rasa ragu mulai kembali menyelimuti Dot. Dot merasa seharusnya dia bisa membaca pola yang mudah itu. Seharusnya Dot bisa mengantisipasi langkah Nanjamo. Suara provokasi Nanjamo kembali terdengar, mempertanyakan apakah Dot akan menyerah lagi. Padahal Dot yang dulu tidak pernah berpikir untuk mundur. Dot selalu mencari celah, selalu menyusun strategi sampai menemukan jalan keluar. Kini keraguan itu membuatnya goyah. Apakah Dot benar-benar telah berubah? Ataukah ketakutan buat pikirannya tidak lagi tajam seperti dulu? Dengan kebimbangan itu, Dot tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama ini dia terus berbicara tentang ikatan dan strategi, tapi di lapangannya, Quaxwell yang terus berjuang tanpa ragu. Pokemon itu tidak pernah berhenti bergerak, tidak pernah menundukkan kepala meski berada dalam tekanan. Dot lalu menatap partnernya dan minta maaf. Dia menyadari bahwa selama ini Quaxwell selalu berdiri di garis depan dengan keyakinan yang penuh. Jika Quaxwell tidak pernah menyerah, maka tidak ada alasan bagi dirinya mundur. Selama mereka bertarung bersama, selama mereka masih berdiri berdampingan, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Melihat perubahan sikap Dot, Nanjamo tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Aura ragu yang tadi sempat menyelimuti sahabatnya itu kini telah hilang. Dot kembali berdiri tegak dengan tatapan penuh keyakinan. Bagi Nanjamo, itulah Dot yang sebenarnya. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, dia kembali melanjutkan tekanan serangan. Namun kali ini Dot tidak gegabah. Dia tidak lagi terpancing emosi atau panik menghadapi kejutan. Dot mencoba mengingat-ingat rekaman video dan menyuruh Quaxwell untuk mempraktekkan hasil latihannya. Quaxwell lalu berseluncur di atas genangan air yang tadi sempat menjadi jebakan baginya. Kini air itu justru dimanfaatkan sebagai jalur akselerasi. Dengan kecepatan yang meningkat drastis, Quaxwell meluncur dan menghantam Bellibolt dengan liquidation. Namun serangan itu sama sekali tidak berdampak pada Bellibolt, karena dia memiliki ability elektromorfosis, menyerap dan mengubah serangan lawan menjadi energi listrik. Namun bukannya melancarkan serangan listrik super kuat, Nanjamo justru menyuruh Bellibolt slack off, berbaring lalu menunggu serangan. Di saat itulah Dot memperhatikan sesuatu. Gerakan Quaxwell semakin ringan,
semakin luas juga. Semangatnya terasa jelas, bukan hanya dari kecepatannya, tapi dari tatapan matanya juga. Nanjamo sempat heran mengapa Dot tidak memanfaatkan momen saat Bellibolt beristirahat untuk menyerang habis-habisan. Namun Dot justru tersenyum tenang. Dia tidak ingin menyerang secara membabi buta lagi. Dia sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar. Rico dan Roy yang menyaksikan dari pinggir arena ikut tersenyum lega. Dota yang mereka kenal telah kembali. Keyakinan dan kecerdasannya terlihat jelas di setiap keputusan yang dia ambil. Pertarungan kembali memanas ketika Bellibolt melancarkan Thunder. Petir menyambar berulang kali, tapi Quaxel memanfaatkan genangan air untuk meluncur sambil menghindar. Setiap langkahnya semakin cepat, bahkan menciptakan riak dan gelombang kecil di permukaan air. Gerakannya seperti tarian yang terlatih sempurna. Dot lalu teringat seluruh perjalanan mereka, dari kegagalan, latihan keras, hingga momen-momen kecil yang membangun kepercayaan satu sama lain. Semua itu membentuk sinkronisasi yang kini terlihat jelas di arena. Kecepatan Quaxel meningkat hingga sulit diikuti mata, dan Jam mulai kebingungan baca pola geraknya. Dalam satu gerakan yang cepat, Quaxel memutar tubuhnya dan jatuhkan Bellibolt dengan teknik yang identik dengan latihan khusus yang pernah dia jalani bersama rekan-rekannya. Setelahnya Quaxel pun bersinar, dan akhirnya setelah sekian lama ya guys ya, dia pun berevolusi menjadi Quaquaval. Nanjamo mengakui bahwa situasi bisa saja berakhir berbeda jika Bellibolt tidak sempat mengisi ulang energi sebelumnya. Namun pertarungan itu belum selesai guys ya. Dengan penuh semangat, Nanjamo mengaktifkan Terastal Pokemon. Dot sempat ragu-ragu. Serangan Quaquaval memang sangat kuat, tapi hanya bisa digunakan sekali dengan resiko recoil damage yang besar. Setelah mempertimbangkan segalanya, Dot memutuskan untuk mengaktifkan Terastal Pokemon juga. Kedua Pokemon saling beradu serangan, sampai akhirnya Quaquaval menendang Bellibolt hingga terpental ke udara. Dari atas itu, Bellibolt kembali melancarkan Thunder. Tanpa gentar, Quaquaval menggunakan Aqua Cutter untuk membelah dan menangkis sambaran petir itu. Ketika Bellibolt jatuh ke tanah, Nanjamo nampak panik. Namun ternyata itu hanyalah taktik untuk mengecoh. Bellibolt ternyata bersiap melanjutkan serangan kejutan. Dot pun pura-pura terkejut juga, padahal dia telah membaca pola tersebut. Quaquaval dengan mudah menghindari serangan balasan itu. Saat celah terbuka, Dot memberi perintah terakhir. Quaquaval melesat maju dan menghantam Bellibolt dengan wave crash yang dahsyat. Benturan air bertekanan tinggi itu akhirnya melumpuhkan Bellibolt. Ternyata Dot sudah belajar dari pertarungan sebelumnya dan mengetahui semua jenis serangan Nanjamo. Dan sekarang dia punya cara untuk menghentikan langkahnya. Dot sangat bangga dengan Quaquaval, yang dengan perjuangan kerasnya akhirnya dia pun mencapai bentuk sempurnanya. Nanjamo pun mengakui kekalahannya, dan merasa sangat bahagia bisa melihat Dot yang ceria seperti dulu lagi. Dot juga berterima kasih karena berkat dukungan Nanjamo, dia pun kembali bersemangat. Setelah saling mengucapkan terima kasih, Dot berdiri di hadapan teman-temannya, dan memutuskan untuk kembali bergabung dalam kandidat 18 Tera-type Pokemon. Pada malam harinya, mereka pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kembalinya Dot. Nanjamo kemudian mengajak Dot berjoget bersama Pokemon lainnya. Setelah menganalisis data, Dot menyerahkan sisanya kepada teman-temannya yang akan pergi menemui Shiny Rayquaza untuk direkrut sebagai tim 18 Tera-type Pokemon.